Selanjutnya berlakunya disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Oleh karena itu, dalam kasus berlaku disparitas berdasarkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Lalu, berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Yang kedua, sistem peradilan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Ayat 3, dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi. Lalu terdapat faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dari segi teoritis yuridis. Yang pertama, karena adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat asas kebebasan hakim atau judicial discretionary power dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, teori ratio decidendi atau rationes decidendi adalah sebuah alasan untuk keputusan itu. Yang keempat, terdapat teori dissenting opinion. Yang kelima, terdapat dari doktrin res judicata pro veritate habetur res judicata pro veritate habetur. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 21 Ayat 1, dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, membimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk A. menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Lalu dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Lalu dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat bentuk-bentuk pidana, yaitu di mana pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana bersyarat yaitu pembinaan pada lembaga pelayanan masyarakat dan pengawasan, lalu ada pelatihan kerja, ada pembinaan dalam lembaga dan penjara. Yang kedua ada pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Maka apabila yang berkonflik hukum adalah yang belum berusia 14 tahun, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemindanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidananya. Lalu terdapat aspek-aspek pertimbangan yuridis terhadap perilaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim, karena pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur atau bestandalen dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum yang menyebabkan pertimbangan-pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau doktrin putusan hakim. Selanjutnya, efektivitas pemidanaan, penjara, dan denda. Dalam penelitian efektivitas pemidanaan, maka akan melihat tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan hakikat dari pemidanaan, bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Menurut Saharjo, rumusan dari tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya, dikatakan bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terhukum ialah yang lazim disebut dengan treatment philosophy atau behandling philosophy. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan atau rehabilitasi.
Sehingga terdapat teori pemidanaan yang antara lain satu, teori retributif, yang dimana teori ini berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan atau vergelding terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Yang kedua ada teori deterrence atau teori pencegahan. Dengan tujuan pemidanaan sebagai deterrence, efek ini dapat dibagi menjadi penjeraan umum atau general deterrence dan penjeraan khusus atau individual or special deterrence. Yang ketiga, teori treatment atau teori pembinaan atau perawatan. Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan. Yang keempat, teori social defense. Teori ini berkembang dari teori biososiologis oleh Sperry. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh International Association for Criminology yang berdiri pada 1 Januari 1889, yang para pemimpinnya menerima dan juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun, sanksi pidana bukanlah salah satunya alat untuk melawan kejahatan. Pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan bahwa pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai 1. Pembalasan, pengimbalan, atau retribusi, yaitu pembalasan sebagai tujuan pemidanaan yang dapat kita jumpai pada apa yang dinamakan dengan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Ini merupakan tuntutan keadilan. Yang kedua, mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat. Yang ketiga, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi spesial dan yang kedua dinamakan prevensi general. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana perkosaan, tingkat efektivitas pemidanaan dari putusan hakim dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia, selama ini belum terlaksana dengan baik. Karena masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan kejahatan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan, seharusnya hakim memberi hukuman yang maksimal agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak terjadi kasus-kasus perkosaan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban. Dalam hal ini, pembuat undang-undang harus dapat menghasilkan produk undang-undang dengan berkualitas, serta instansi pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana kepada aparat penegak hukum agar di dalam kinerja dapat memberi kontribusi secara maksimal. Hal ini juga berlaku dalam proses pemidanaan pelaku kasus pembunuhan, yang dimana tindak pidana yang dilakukan termasuk sebagai tindakan hukum atau tindak kejahatan berat hingga menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan pidana, sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap para pelaku dianggap kurang setimpal dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta proses pengadilan yang harus bertujuan pada keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemidanaan pelaku tindak pidana dengan penjara memiliki efek jera yang minim apabila pidana penjara hanya di bawah 5 tahun penjara, yang dimana dalam masa menjalankan pidananya, para tersangka mendapatkan pelayanan yang baik di lapas. Sedangkan bagi penjatuhan pidana denda, menurut kelompok kami, penjatuhan pidana ini lumayan memberikan efek jera bagi para terpidana di Indonesia.
Tetapi memiliki kekurangan juga sebab pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 KUHP. Kesimpulan, menurut saya, peran hukum penitentir dalam pembahasan kasus ini adalah peraturan yang mengatur bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seorang yang memiliki kasus sebagai terhukum. Dalam kasus ini, salah satunya penjatuhan hukuman pidana penjara untuk tersangka pada kasus ini. Dalam menghadapi kasus tersebut, terdapat dalam pasal 285 KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual ini tergolong luar biasa sadis yang dilihat dari tindakan apa saja yang dilakukan oleh para pelaku terhadap sang korban. Terjadinya kasus pemerkosaan seperti ini tentunya terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor agama, pendidikan, pergaulan, lingkungan, serta faktor ekonomi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor korban, faktor ekonomi, serta faktor penggunaan narkotika atau minuman keras. Menurut saya, kasus pemerkosaan masih menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi di Indonesia. Masalah Eno Fariha menarik perhatian dari sepersekian banyak kasus yang terus-menerus muncul. Semakin banyak perempuan, terutama remaja-remaja di Indonesia, yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang hitungannya sudah memasuki muda, sudah tua, ataupun bisa juga sama-sama remaja. Dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang yang terdekat sekalipun. Dengan maraknya kasus pemerkosaan ini, maka penegakan hukum di Indonesia harus lebih ketat lagi dan mendapat hukuman yang sepantasnya, sebagai efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku, serta sebagai usaha untuk menanggulangi tindak kriminal pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menghilangkan nyawa orang lain. Lalu, sebagaimana yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi, bahwa hukum penitensir adalah bagian dari hukum positif, yang berisi ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha atau kewenangan, dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa putusan hakim, yaitu pemindanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Ada sebuah tindakan atau perbaikan terhadap suatu perkara pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum penitensir dalam pembahasan kasus ini berperan sebagai pelaksanaan tujuan dari hukum penitensir, agar yang berhubungan dengan hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik, berupa keputusan dari hakim. Dalam hal ini, salah satunya berupa penjatuhan pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu atas perbuatan pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dan dilakukan secara bersama-sama dengan kehendak masing-masing tersangkanya. Penitentir adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur atau memberi aturan tentang sistem sanksi pidana yang masalah pokoknya terdiri dari pemidanaan, proses pemidanaan, dan terpidana. Dalam pengertiannya, penitentir diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Dalam kasus ini, hukum penitentir berperan dalam melaksanakan penghukuman terhadap tersangka sesuai dengan putusan hakim yang ada. Hal ini dapat dilihat pada penjatuhan hukum kepada tersangka pelaku pemerkosaan sadis yang berujung pembunuhan terhadap Eno Fariha sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP. Para ketiga terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan juga pidana penjara dengan waktu yang sudah ditentukan dikarenakan salah satu terdakwanya masih berstatus anak di bawah umur.